untuk tim ini. Keputusan saya kira itu keputusan evaluasi itu yang akan saya laporkan menyeluruh. Baik dari sisi kesiapan persiapan, baik dari sisi pemain, sisi pelatih, dan juga official. Secara keseluruhan akan saya laporkan terperinci. Negara. Dan itu berbeda dengan STY ketika ada apapun hasilnya ikut turun. STY, mohon maaf, Anda suka atau tidak suka, kalah atau menang, STY ikut ke supporter. Yang kedua, yang ketiga, singkat Bang. di saat pulang, dia langsung pulang ke Belanda, nggak ada empati. Ada kegeraman ketika kita kalah untuk ingin cepat-cepat mengusir Patrick Kluivert keluar dari timnas kita. Ya, itu saya bilang tadi kan, kita boleh kecewa di semua aspek tentang pelatih, tetapi jangan kecewa dengan timnas kita. Kita tetap harus mencintai, kita harus Geger hasil rapat PSSI. Sintayong kembali ke Indonesia. Patrick Kluivert dipecat, dipulangkan ke Belanda. FIFA Matchday akan kembali dipimpin Sintayong. Gelombang besar tengah mengguncang persepakbolaan nasional. Setelah kegagalan timnas Indonesia di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026, publik dikejutkan oleh hasil rapat darurat PSSI yang digelar secara tertutup di Jakarta. Dalam rapat yang berlangsung hingga larut malam itu, diputuskan bahwa Patrick Kluivert resmi diberhentikan dari jabatannya sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Tak sampai di situ, keputusan yang paling mengejutkan adalah kembalinya Sintayong, sosok pelatih yang sebelumnya meninggalkan skuad Garuda, untuk kembali menangani tim nasional pada FIFA Matchday berikutnya. Keputusan ini menjadi puncak dari rangkaian evaluasi keras yang dilakukan federasi setelah kekalahan menyakitkan dari Irak yang membuat Indonesia gagal melangkah ke Piala Dunia. Suasana rapat luar biasa tegang. Sejak pagi, kantor PSSI di kawasan GBK Senayan dipenuhi mobil dinas dan pengamanan ketat. Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir, dihadiri seluruh anggota Komite Eksekutif, perwakilan pelatih, serta jajaran tim teknis federasi. Isu pemecatan Patrick Kluivert sudah berembus sejak kekalahan dari Irak, namun banyak yang tak menyangka keputusan ini akan diambil secepat itu. Dalam forum tertutup itu, laporan evaluasi teknis dari tim analis PSSI dibacakan secara rinci, mulai dari strategi, pemilihan pemain, hingga situasi ruang ganti yang disebut penuh ketegangan menjelang laga melawan Irak. Rapat berjalan sengit. Beberapa anggota komite mendesak agar ada langkah tegas demi mengembalikan kepercayaan publik. Nama Sintayong langsung muncul dalam pembahasan, disusul dengan usulan resmi agar PSSI memanggil kembali pelatih asal Korea Selatan itu untuk memimpin timnas dalam waktu dekat. Keputusan memberhentikan Patrick Kluivert menandai akhir perjalanan singkat sang legenda Belanda di Indonesia. Kluivert datang dengan reputasi besar dan ekspektasi tinggi, namun kenyataannya hasil di lapangan jauh dari harapan. Dalam 6 pertandingan terakhir di bawah asuhannya, Indonesia hanya mencatat 1 kemenangan, 2 hasil imbang, dan 3 kekalahan, termasuk kekalahan krusial dari Irak yang menjadi pemicu utama evaluasi besar-besaran. Selain hasil, gaya bermain Indonesia di bawah Kluivert juga menuai kritik. Banyak pengamat menilai permainan tim terlalu monoton, kehilangan karakter khas Garuda menyerang, yang selama ini melekat ketika Sintayong masih melatih. Beberapa pemain dikabarkan juga merasa bingung dengan sistem yang diterapkan, sementara komunikasi antara pelatih dan staf lokal disebut kurang harmonis. Di tengah tekanan yang semakin besar, PSSI akhirnya memutuskan kontraknya secara sepihak. Dalam keputusan resmi rapat, disebutkan bahwa Patrick Kluivert akan dipulangkan ke Belanda dalam waktu 48 jam setelah pemberitahuan resmi diberikan. Jika ada satu nama yang paling ditunggu oleh publik, itu adalah Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan tersebut dianggap sebagai sosok yang membangkitkan kembali kejayaan Garuda sejak 2020. Di bawah kendalinya, Indonesia tampil mengesankan di berbagai ajang, mulai dari Piala AFF, Asian Games, hingga membawa skuad muda ke Piala Asia. Kabar kepulangannya menjadi angin segar di tengah kekecewaan nasional.
PSSI melalui keputusan rapat resmi menyatakan bahwa Shin Tae-yong akan kembali menangani timnas Indonesia senior untuk ajang FIFA Matchday bulan depan, sekaligus menyiapkan kerangka tim baru menuju kualifikasi Piala Asia 2027. Shin Tae-yong kabarnya menerima tawaran itu setelah melakukan pembicaraan khusus dengan Erick Thohir dan beberapa petinggi federasi melalui jalur diplomatik. Keputusan ini menjadi simbol bahwa era kebangkitan Garuda belum berakhir, hanya sempat terhenti sejenak. Hasil rapat tidak hanya berhenti pada pemecatan Kluivert dan penunjukan kembali Shin Tae-yong. Federasi juga menetapkan beberapa langkah strategis yang akan segera dijalankan. Evaluasi total tim kepelatihan dan staf asing yang direkrut dalam masa Kluivert. Beberapa posisi akan dirombak untuk mengembalikan keharmonisan dalam skuad. Peningkatan kompetisi domestik dengan memastikan jadwal Liga 1, Liga 2, dan Elite Pro Academy lebih sinkron dengan agenda timnas. Pembangunan pusat pelatihan baru di IKN Nusantara yang akan menjadi markas tetap timnas Indonesia semua kelompok umur. Pembentukan tim scouting internasional untuk memantau pemain-pemain diaspora yang berpotensi membela Indonesia pada masa depan. Fokus pada generasi pemain muda agar tim nasional memiliki kedalaman skuad yang konsisten di setiap level usia. Erick Thohir disebut menegaskan bahwa langkah-langkah ini bukan sekadar reaksi emosional, melainkan bagian dari restrukturisasi besar demi menjaga momentum sepak bola nasional yang sedang naik daun. Keputusan ini sebenarnya telah dipertimbangkan sejak Indonesia kalah dari Arab Saudi di laga sebelumnya. Saat itu, performa tim sudah dianggap menurun dan hubungan Kluivert dengan staf pelatih lokal mulai renggang. Setelah kekalahan dari Irak, sinyal perombakan makin kuat. Dalam 48 jam pertama pasca pertandingan, PSSI menggelar 2 kali rapat kecil untuk meninjau hasil dan opini dari berbagai pihak, termasuk tim analis dan divisi pengembangan. Akhirnya, dalam rapat pleno malam yang berlangsung selama hampir 6 jam, mayoritas suara sepakat untuk mengakhiri masa kerja Patrick Kluivert dan mengembalikan kursi pelatih kepada Shin Tae-yong. Suara bulat ini disambut tepuk tangan oleh para anggota yang hadir, tanda bahwa PSSI ingin mengembalikan jati diri tim nasional. Begitu kabar ini bocor ke publik, media sosial langsung meledak. Tagar-tagar Welcome Back Sty dan tagar Garuda Bangkit menjadi trending di X, Twitter, dan Instagram dalam hitungan menit. Ribuan supporter mengekspresikan kegembiraan dan harapan mereka terhadap kembalinya sosok yang dianggap paling memahami karakter pemain Indonesia. Mereka menganggap Shin Tae-yong bukan sekadar pelatih, tapi simbol semangat juang, disiplin, dan transformasi sepak bola nasional. Di berbagai kota, mural dan spanduk ucapan, "Selamat datang kembali Coach Shin," mulai bermunculan. Sebuah gelombang optimisme baru perlahan menutupi kekecewaan setelah kegagalan di kualifikasi Piala Dunia. Transisi tim, dari luka ke kebangkitan. Kembalinya Shin Tae-yong tak hanya sekadar pergantian pelatih, tetapi juga menjadi momen transisi besar bagi para pemain. Banyak nama yang berkembang di bawah arahannya kini telah matang, seperti Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman, Pratama Arhan, hingga Rafael Struijk. Mereka kini siap mengemban tanggung jawab baru dalam babak kebangkitan Garuda. Shin disebut akan membawa kembali filosofi,